Bir. Siapa namanya? Saya. Ustaz pengabdian gitu. Hah? Udah jadi guru gitu. Iya, jadi guru kan? Iya. Ustadz Hafidhur Rahman. Rahman. Asal mana? Pangkalan. Pangkalan Bun, Kalimantan. Ini yang saya ceritakan dulu. Tukang somai dari Pangkalan ini. Tukang somai itu. Coba cerita Pak. Bapak siapa namanya? Ibunya biar cerita ibunya. Nah, ibunya cerita. Sok, gimana ceritanya? Ya ngikutin panduan Ustadz di Wisata Hati itu kan. Ketika saya jualan semua itu kan, saya pengen anak saya masuk pesantren, tapi saya nggak punya uang. Masya Allah. Ya terus saya ngikutin aja di Wisata Hati itu. Ketika Ustadz berdoa, saya mengaminkan. Ketika Ustadz memberikan panduan dari A sampai Z, saya lakukan. Insya Allah sampai sekarang saya dalamkan. Masya Allah. Iya. Apa apa keajaiban? aja. Banyak Ustadz keajaibannya di situ. Saya mendapati Hafid bisa masuk Daku 4 tahun. Masya Allah. Alhamdulillah lancar, biaya lancar. Ya. Di rumah juga banyak keajaiban di rumah. Apa aja tuh contohnya? Banyak contohnya waktu itu Hafid masuk di IKAD 2016 tuh saya sakit divonis dokter, katanya saya tuh kena tumor kantong kemih, saya ada tumornya 4 cm. Ya Allah. Suruh operasi, terus saya pulang, saya tetap melakukan apa yang Ustadz pandukan di itu. Saya juga punya bukunya banyak, lihat di TV, semua saya lakukan. Saya terus ke dokter, jarak 2 hari itu saya bawa ke dokter, sudah mau operasi, sudah siap. Diponis operasi. Iya, ketika sudah tidur di itu, sudah siap diperiksa, rupanya tumornya tuh bersih. Allahu Akbar. Bersih, nggak ada tumornya sama sekali. Saya minta doa sama Ustadz yang di ITAT, Ustadz Nurul sama Ustadz Saiful Amin, sama setelah itu nanti saya transfer ya Ustadz, saya nanti anak-anak dikasih dari saya bilang gitu. Oh, kasih makan sedekah. Iya. Subhanallah. Sedekah makan santri. Iya. Sedekah makan santri. Sedekah makan Pas santri. yang itu yang ngaji itu. Subhanallah. Iya. Iya. Iya, alhamdulillah itu. Ini ngelihat saya dan melakukan. Melihat saya di praktek ini jarang. Saya praktekkan alhamdulillah sampai sekarang. Ngikuti apa Ustadz Apa bilang, Ustadz? puasa Senin Kemis, setiap Senin Kemis saya nggak ada buka itu kompor, sudah nggak dinyalakan. Pokoknya Senin Kemis nggak ada. Di dapur sudah sepi, nggak ada apa-apa. Iya, Ustadz bilang bangun malam, jangan meminta kepada manusia, memalukan katanya. Kata Ustadz jadi meminta sama Allah. Jangan meminta pada manusia, Iya. memalukan. Kalau meminta sama Allah itu kan biar malam jam berapa aja Allah malah suka. Kalau minta sama manusia, siapa yang mau buka? Ustadz kan bilang gitu. Siapa mau buka ketuk pintu di orang kayanya malah nggak mau buka, malah kita malu sendiri kan, seperti itu. Nggak ada. Ustazah ini. Mantap Saya saja. ngikutin terus. Tukang somai jadi ustazah. Iya, saking saya percayanya. Saya dulu jualan somai sehari dapat 6.000. Saya minta, ya Allah, kalau memang Ustadz Yusuf Mansur ini benar ngomongnya, anak saya mau saya kasihkan Ustadz Yusuf Mansur. Saya bilang gitu makanya. Saya mau kasih di pesantren Ustadz Yusuf Mansur. Kata Ustadz Yusuf kan, walaupun biaya banyak, itu pesantrennya bukan punya Ustadz Mansur, punya Allah kan. Saya bilang gitu makanya. Oh, anak saya bayar. Anak saya bayar sekolah di sana. Ya, itu. Sama-sama bayar. Lah 6.000 tapi bisa nyekolahin anak gimana tuh? Enggak tahu, ada aja Ustadz anunya tuh, jalan ceritanya tuh setelah itu. Sekarang itu kan sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Sekarang jadi Kok sembako. enak ngumpul. Oh. Sekarang jadi sembako. Iya. Jadi siomay hanya sejarah lama ya. Iya. Sekarang udah toko sembako. Sejarah lama. Sekarang udah jadi pengusaha Sembako. sembako. Sama kilang LPG Ya, Bu. Iya. Itu tuh tambah baru-baru ini tambah. Ada 6 itu. bulan yang lalu tuh. Apa namanya? Jadi Pangkalan LPG. Allahu Akbar. Itu jadi orang kaya nih. Namanya Kiai, nama pangkalannya keren Kiai. Apa? Iya, Hakul Nama Yakin. pangkalannya? Apa nama pangkalannya? Hakul Yakin kan tiap hari Oh, dibacain nama waqiah. pangkalannya Hakul Iya, Yakin. tiap hari dibacain waqiah terus. Subhanallah. Iya.
tiap hari dibacain waqiah. Iya, apa Ustadz bilang kan katanya 4 surah harus didawamkan Iya. selain yang itu yang pokoknya 30 juz itu saya 4 surah tuh saya wajibkan, terus habis itu ngaji yang biasa. Seperti itu, 4 surahnya terus. Yang kisah mobil gimana itu, Bu? Yang kita mobil saya belanja Ustadz, saya boncengan motor Kan pakai sama sepeda suami motor. kan pakai sepeda motor, belakangnya belanjaan banyak, kadang puasa-puasa saya maghrib-maghrib kehujanan gitu. Saya Allah Gusti kok Tiap ada motor susahnya mobil cari itu, cari ekonomi kok susahnya mobil kayak ras gini. dengan lewat. Saya- Kan saya mau ini. Wah. Iya. Tak kapling. Ayo bangun. Iya, suami saya. Iya, pertama saya suka mobil ras itu ngantar bapak saya umroh tadi yang saya bapak saya kan minta Ini umroh. kekuatan Lah omongan terus sholawat ini. iya, Iya, saya memang bilang itu, Pak. ini mobil apa kok dipijit-pijit gitu kok bisa aneh. Wih. Bapaknya bilang ini ras baru. Saya besok belikan ini ya Pak. Bangun, kamu jangan mimpi ya. Terus saya habis itu saya masih jualan somai, bikin somai tuh pengen ras putih. Terus ada Innova lewat. Jadi zikirnya ras ya? Iya. Ras. Ada Innova lewat, bukan itu ya, oh bukan itu. Nanti kalau ada ras putih lewat, oh iya itu ya. Saya bilang gitu. Ada mobil apa aja mereknya, saya nggak mau. Oh bukan itu ya, oh bukan itu. Bukan, saya bilang gitu sampai naik motor itu. Kata suami, kamu kayak orang gila ya. Memang saya gila, kata Ustadz Yusuf Mansur, saya ini pengikut otak selek ya. Saya ini Yusuf Ustadz iya. Kata-katanya sama loh. Iya saya Bukan otak kiri, bukan otak kanan, otak selek. Oh jadi terus bapak suka bilang gitu, bangun mimpi nih. Iya. Ini berbagi-bagi Bu. Terus? Ya itu saya terus saya bawa uang 5 juta mau belanja ke pasar, saya ajak ke showroom. Ayo Pak, mampir showroom Pak kita, saya bilang gitu. Mau ngapain? Ini kan tahu ini sudah di sini. Udah di Udah di daku. Mau ngapain kamu nggak punya uang kok mampir showroom? Oh, Abi kan, udah di daku. Anak udah di daku ya. Iya, saya kan mau nanya-nanya gitu. Memang nggak malu. Enggak lah kan orang nggak tahu kalau kita ini orang nggak punya uang showroomnya. Jauh aja kan gitu kan. Saya bilang gitu. Orang nggak kenal aja kok sama kita kan nggak tahu kalau Woles kita ini aja, cuma woles. dagang kecil-kecilan. Nanti pamitnya gimana? Saya yang pamitan, sampean belakang aja, saya yang bilang. Saya bilang gitu kan. Terus masuk. Ada apa Pak Haji? Bisa saya bantu? Oh iya saya mau ras putih Pak Haji, saya bilang gitu. Dibuka ras putihnya, satu malam saya nggak bisa tidur. Dibuka lampunya biru semua, itu pas ada ras putih saya yang pengen itu di situ ada, saya sholat saya putar. Wih, sholawat ya. Sholawat. Wah, iya. Saya nggak bisa tidur. Habis itu Mansur banget. iya, habis itu kata suami, cocok ya ini? Iya. Uangnya mana? Enggak ada. Saya bilang gitu kan. Itu. Terus saya selawatin, terus ya pas yang putih itu namanya sudah suka dibuka tuh kan hatinya deg-degan bagus kan seperti itu kan. Terus pamitnya saya tanya harganya, mau pamitan tuh. Berapa Pak Haji harganya? 185 Bu. Wah, ini Bapak nggak pingsan nih? Terus kata Suami pingsan nggak pas dibilang 185? Waduh, balik. Enggak ya? Iya, hajinya yang namanya Pak Haji Saiful juga. Kata Pak Haji Saiful, gimana Bu, mau cash apa mau kredit? Waduh. Kan gitu saya bilang. Itu kalau misalkan kreditnya kena berapa Pak Haji? Kena 250, kalau cash 185. Angsurannya berapa Pak Haji? 100 juta, angsurannya 3 juta, 3 tahun seperti itu. Oh kalau gitu Pak Haji, saya kan uangnya baru sedikit, belum ada 185, nanti saya kembali lagi, saya cash aja lah Pak Haji, nggak usah kredit, saya bilang gitu kan. Punya pala, punya buntutnya doang. Iya, saya 185 5 aja dulu. 5 juta. Iya. saya nanti cash aja lah Pak Haji, nggak kredit biar nggak bingung angsurannya, saya bilang gitu. Iya. Terus itu entah kenapa kok ngumpulin uang kok enak sekali. Masya Terus Allah. ada teman itu sekitar 2 bulan kan. 2 teman bulan? iya 185 2 bulan? Baru sudah ada dengan Mobil ada gitu. terus mobilnya sudah kebeli itu Mas. Diantar ke rumah kayak. diantar ke rumah. Ada teman tuh nawarin, kamu mau nggak ras putih katanya. Ras Jadi putih ada. apa Pak? Pas dilihat pas sama kayak yang saya kepengen itu katanya. Oh. Terus saya bilang, yang dilihat itu tahun 2013, dapatnya tahun 2015. Lebih muda malah. Agak muda dikit. Iya. Hafiz sudah di sini 8 bulan, baru kebeli, udah Iya, diikat. iya. Itu. Ya tahun itu kan baru toh, emang Iya. kejadiannya kan 2015 kan ya. Iya. Itu. Diantarin, saya bilang
saya uangnya Masih cuma setahun sedikit belum kok Pak. Ada uang 125 juta. Kalau sampean mau diutang kasih saya aja, saya utang. Kalau sampean nggak boleh diutang, saya nggak mau ngangsur lah. Nanti saya beli kas saja, saya bilang gitu. Ya kalau kamu yang beli boleh. Terus Alhamdulillah 20 hari jarak itu 20. kebayaran 50 juta. Iya. Oh. Dapat dilelehnya dapat apa itu ya? Arisan ya. Dapat arisan 50 juta Oh, kebayar. arisannya Iya. 50 juta. Berarti kan bisa ngangsur Iya. arisan. Iya, dahsyat Iya, iya. dapat jadi langsung belum sampai 2 bulan dah lunas. Saya kan nggak mau Alhamdulillah. ngangsur. Arisannya tuh modal mutusnya kan 75. Nah, dari perjalanan tukang somai ya, Iya. jadi sembako berapa lama? Sekitar 1 tahun ya. Ya Hafid masuk sini saya sudah ada 1 tahun ya, ada 2 tahunan. 2 tahunan. Ya, ada 2 tahun. 2 tahun Jadi ya. sembako. Masih belepotan tepung ngaminin juga kayak Iya. Maksudnya gimana? lagi ingat buat adonan Kan gitu. apa namanya? Kan pas waktu lihat TV itu kan Set. pas biasa ceramah, biasa Lagi orang ngadon minta tepung. gitu kan. Itu baru ngadon. Ngadon somai sambil lihat antv Kalau kayak. Ustaz berdoa, saya ikut berdoa. Ngamini gitu. Iya. Walaupun ini masih tepung. Oh. Iya. Terus saya kalau mau belanja kan lewatin rumahnya Bu Haji Hati itu. Ada kok spanduk di situ haji dan umroh. Buat travel. Saya belok situ. Bekasi hati. Minta tuh. Minta saya. Spanduknya. Saya pasang di warung di Bu Haji Hati itu. Saya sering main ke situ. Dikasih 1. Sering saya. Terus Terus bukan agen tapi saya pasang Pasang itu. itu. Saya pasangin itu, saya Ya karena bilang, mesti ngikuti saya kan. Iya. Pasang pakai gambar Mekah, Iya. gambar Ka'bah. Nah ini udah ada, copotin aja punya orang ya. terus. ya udah gitu saya kalau sholat duha saya minta. Kan kata Ustadz, Mekah tuh bukan punya orang kaya. Ustadz bilang gitu kan. Ustadz bilang Mekah tuh punya Allah. Jadi mintalah sama Allah. seperti itu. Subhanallah. Terus alhamdulillah Ini, saya Man, Ini. ayo minum. sudah daftar haji. Lu udah? Udah. Sudah daftar haji 2 tahun yang lalu. Ini siapa nama adanya? Regita Dwi Aulia. Kita ya. Ini mama nih. Manggilnya apa manggilnya? Kita. Ibu. Enggak, ibu dipanggilnya apa di rumah? Ibu. Ibu sama bapak ya. Silakan. Mekah Madinah bukan punya Orang kaya. orang Orang kaya. kaya. Mekah Madinah punya Allah. Minta. Ini udah meliputi seluruh modul wisata hati. Mantap, ada Ikuti semua. terus. Seluruh modul kuliah wisatati.com ini ada di sini. Dari Siapa sih nama lengkap ibu? yang apa? Nama lengkap ibu siapa? Sri Wahyuni. Ibu Sri Wahyuni. Iya. Bapak tadi Pak Lamidi. Haji Lamidi. Iya. Karena Hafid. Belum. Hafid Nur Rahman. Hafidnya amalannya apa waktu di pesantren? Kalau saya amalannya yang 4 surah itu semua salawat sehari 1000. Sehari 1000. Saya juga mendawamkan sholat 1000 sampai sekarang 1000 sholat. Santri kita. Dari emang kemarin nih saya santri bilang kita ini. saya sholat duha. Bismillah ya Allah. Kok saya mau naik pesawat hari Rabu nih kok ditunda? Berarti saya ini mau dipertemukan Ustaz Yusuf Mansur nih. Saya tadinya kan mau berangkatnya Oh hari ini Rabu. deh, ini. Iya. Sekarang ini kan Ditunda Tadinya berarti mau Rabu tuh, kan ternyata. Ustadz bilang Allah tuh gimana kita, kalau kitanya tuh positif pasti Allah tuh kan Allah tuh tergantung kita pikirannya kita gimana seperti itu. Berarti hari Rabu kalau saya berangkat berarti belum ketemu sama Ustadz Yusuf Mansur nih, hari kemarin Sabtu tuh kan saya bilang gitu. Sudah kesini. Iya. Terus hari Sabtunya Ada tamu di sana tuh. Langsung saya ke pesantren sana, suruh nemui sama Pak Sugirti, suruh nemui Ustadz Jamil. Ustadz Jamilnya nggak ada, terus ketemu Saiful. terbantu sampai sekarang. Iya. Subhanallah. Jadi ketika diundur ibu yakin ada sesuatu nih gitu. Iya. iya pasti waktu hari Rabu kalau misalkan saya kesini ngeplos nih kan selalu ada orang kaya tetangga saya Pak Haji Mardi itu bapaknya Dana Prayoga bilang gini sama kamu mau ketemu Ustadz Yusuf Mansur kayaknya hari itu jarum di lautan jangan harap katanya gitu. Oh saya punya Allah saya bilang. Kalau Pak Haji punya uang saya nggak punya uang saya punya Allah kayak gitu. Dia bercanda. Iya. Terus saya bilang gitu, saya kalau memang Tapi Ustadz ternyata bilang kalau memang tidak pernah ketemu. sering mau ketemu sama sama Ustadz Yusuf tapi nggak pernah ketemu. Udah lagi itu.
Oh dia kalau kemarin nggak ketemu saya. Iya. Kalau lewat memang kata Ustaz Yusuf Mansur kan kalau memang Selama jalur baru sekali bumi itu nggak bisa, lewatlah ketemu. jalur langit. Saya lewat jalur langit terus. Saya kan nggak punya jalur bumi, nggak punya harta. Wah, Lewat nggak punya jalur bumi. Ini jalur langit. Ini yang mahal. Langit terus, iya. Iya itu, terus saya ya jualan sembako, kadang sering ditipu orang. Saya bilang kalau ditipu orang saya Bismillah lah, saya sedekahin aja. Saya kan suka gitu. Ada LPG, tabung saya tuh kan sering dibawa orang nggak ketahuan. Saya bilang kok LPG-nya habis dek, kata suami. Ya biarlah sedekahin aja, saya bilang gitu. Terus saya ditawarin teman, mau kamu jadi pangkalan seperti itu. Ya Jadi Allah. saya jadi sekarang punya pangkalan LPG di Wah, Masya Allah. Gara-gara ditipu ikhlas, punya pangkalan. Iya, pangkalannya namanya Hakul Yakin juga. Masya Allah. Ayo berbahagialah yang ditipu. Kalau habis ditipu itu Ikhlaskan. dapat sesuatu yang lebih gede. Hebat Ibu Sri ya. Ini Hakul Yakin pangkalannya. Mana? Oh pangkalannya mana? Hakul Yakin. Wah, wih, ini mah Pangkalan kios LPG. gede. Tuh, bangunannya bangunan ini. Oh iya. Permanen. Permanen udah. Mm-mm. Ini sekarang kan saya tuh dibilang itu Apa? kandang bubrah Ustaz. Apa kata Bu Bro? Kandang bubrah saya Pesugihan ditanyain katanya. katanya Pesugihan. Oh pesugihan. Ada orang di depan mata beliau bilang, ente pesugihan kandang bubrah ya? Gitu. Iya. Orangnya langsung Bangun itu bilang. kan sedikit-sedikit saya tuh. maksudnya biar nggak ngutang. Jadikan sedikit. Iya. Maksudnya tuh biar Biar nggak nggak ngutang gitu ngutang. maksudnya. Iya iya iya. Sedikit tuh pindah lagi bikin warung sedikit. Terus sekarang alhamdulillah tuh sudah 2 warungnya. Ini amalianya santri juga nih. Kan anaknya Pak Lamidi sama Bu Sri ini kan Iya, iya. senantiasa sholat duha di pesantren. Pokoknya Iya. saya ngikuti terus lah anu. Iya, iya, iya. Dan bener ya, nyantranin anak itu. Ya nyantranin anak itu apalagi kayak di Darul Quran. Nggak mesti Darul Quran ya di mana sih. Iya, iya. Tapi apalagi di Darul Quran yang memang benar-benar konsentrasi gitu loh sama amalan-amalan sunnah gitu kan. Duha, ya kan kamu wajib duha kan di sini. Duha. Aku coba cerita kamu. Kalau saya kan rencana lulus ini kan mau ngambil setahun dulu. Terus ingin masuk penerbangan. Kan kalau secara akal logika manusia kan nggak mungkin kan. Iya. Dengan masuk itu kan harus butuh biaya 800 juta. Iya, dan kamu masuk memang anak tukang somai kan? Iya. Belum anak tukang sembako kan? Tapi saya aku yakin juga kayak ibu ngikutin ibu juga. Ya aku yakin. Saya ini amalin salawat per hari itu 1000. Masya Terus Allah. tahajud juga, Allah. terus duha juga, Allah. terus yang 4 surah itu juga. Allah. Kan sekolah penerbangan tuh punya Allah kan, kita Masih. tinggal punya apa? Minta sama Allah. keren. Jadi kalau akal secara logika manusia nggak mungkin Nggak mungkin. masuk penerbangan ini. Tapi insya Allah lewat jalur langit. Lewat jalur langit. Nah ini efek dari nyantranin anak. Kemudian salah satunya adalah ke orang tua. Jadi saya sering bilang Bu, Pak, ke orang tua santri, nggak mungkin bapak ibu itu jadi susah gara-gara nyantranin anak. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Loh anaknya berlimpah barokah. Mesti naik. Tadinya penghasilan 1 juta jadi 10 juta, 10 juta jadi 100 juta. Nggak mungkin turun. Kecuali ada yang salah. Tadinya aja mau masukkan sini itu ragu juga. Tanya Tapi namanya ya Pak ragu Haji suami. Mardi itu kan Iya. apa namanya? Katanya masuknya aja 20 kan. Iya iya itu siapa bilang 30. Dulu Oh dulu ya. 20. Iya. Terus saya itu kan Pulang. Gimana, Dek? Lama, Dek. Ini enggak 1-2 bulan, Dek. Ini lama. Kamu pikir biayanya, Dek, terus kata suami itu tadi. ikut arisan juga 1 jutaan itu kan. Mau berapa ya? 30 juta itu kan mutusnya. Itu tidak boleh di apa-apakan untuk masuk. Nah, Oh. ternyata ya bisa masukkan ini. Dan dia bisa lulus ya. Iya, bisa lulus. Bahkan sekarang ngabdi jadi ustadz udah. Subhanallah. Udah jadi ustadz ini. Dan biayanya itu bapaknya nggak pernah tahu, Ustaz. Di sini yang anunya itu, yang anehnya itu. Tapi kalau suami Biaya ditanya sembarang tuh saya nggak pernah tahu. nggak pernah tahu. Misalkan Iya, di khusus pesantren itu, satu bulan berapa, Pak? Iya nggak tahu. Suami nggak tahu sama sekali. Khusus dari warung itu bisa untuk biaya. Oh saya aja yang denger semangat nih. Saya yang denger
Semangat ya Wah, kalahin. kita lagi nyari duit juga ini. Makanya jangan nyari duit ya kan, nyari yang punya Dari yang punya duit. yang punya duit. Iya, sih. Inilah kuliahwisatahti.com banget nih udah. Ini dari modul 1 sampai terakhir ini. Terakhir. Ada semua. Iya, saya ngikuti Tadi Semua kan bisa. belum apa Semua namanya, bisa belum 86. tahu gitu bahwa Ustaz Yusuf Mansur ceramah di itu. Hmm. Dikasih tahu teman, terus langsung itu saya amalkan sama istri. Alhamdulillah sampai sekarang lah. Apit, pesan Apit sama adik-adik santri. Buat adik-adik santri, istiqomahlah dalam mengerjakan kebaikan dan harus punya amalan gitu. Soalnya kan semua kan punya Allah, jadi kita jangan berharap sama manusia, berharaplah sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini kalau santri kayak gini semua seneng bener. Hah? Alhamdulillah. Kita punya cerita apa? Saya pulang dari Ustaz, ada cerita saya pulang dari terawih, ada 2 tahun yang lalu terawih 6 hari, pulang dari terawih itu kok pintu saya itu kok udah kebuka, rupanya rumah saya tuh sudah diacak-acak sama orang semua. Oh, maling. Iya, tapi rumah saya tuh jelek sekali kan plafonnya itu kan dibuat gelut sama kucing itu jebol, kucingnya jatuh. Kucingnya tuh jatuh. Ini sebelum jadi orang kaya nih. Iya, sudah punya warung tapi rumahnya masih jelek. Malah yang pertama, Udah yang punya kedua. warung. Oh. Yang pertama itu Oke. waktu saya kesini Ya. itu masuki juga. Hmm. Waktu daftarkan ini. Waktu kemarin malah dimalingi juga. Oke, waktu 2 pas kali. 2 kali. 2 kali dibobol orang. Alhamdulillah bisa masukkan ini. Yang kedua Dimalingi lagi. kembali lagi. Iya. Alhamdulillah saya Bisa daftar alhamdulillah haji. bisa daftar. Iya emang ya. Musibah itu mesti pengantar rahmat. Kok saya Musibah itu bilang bener. gini, kata Ustadz Yusuf Mansur kan Perspektif. kata Ustadz tuh Allah tergantung kita, berarti Allah ini lihat rumah saya itu memang betul-betul jelek, dibongkar lah mau. Rumah saya kalau orang ini ya, kalau orang marah rumah saya itu ditendang itu jebol. Kalau kan papanya jabuk gitu, kalau misalkan orang marah ditendang aja kan sudah runtuh itu. Nah, saya bilang wah berarti rumah saya ini mau diganti yang bagus. Iya, kalimatnya selalu Alhamdulillah sekarang bagus. sudah di Bener loh, ini meliputi modul kuliah 01, 02, 03, 04, 05. Nih terakhir tadi ada kuliah 86, semua bisa kan? Kemudian ada kuliah 181 tentang omongan, pikiran ya kan? Iya. Kalimat. Kan memang mulai bangkit saya kan waktu itu kuliah wisata hati hati yang itu pertama saya itu. semangat LTV. saya jualan tuh semangat Oh, itu Masya karena Allah. karena Mulai nonton itu. itu Bakul somai. Somai juga somai 6.000 kok sehari. Iya. Bisa 6.000 sehari. Iya. saya kemarin mau bawa kata suami malu-maluin ya kalau Malu. ustadznya mau katanya Saya mau bawa sini. saya mau saya kasih Mau ustadz saya mau saya kasih. kasih somai bikinan saya seperti itu ini loh yang antarkan Habib ke pesantren Darul Quran seperti itu begitu kata suami janganlah bikin Oh jadi malu." somai ini nggak ditinggal ya? kalau sekarang sekarang enggak. Riu sibuk sama sembako Ustaz Enggak. Sekarang sempat sudah. sama sembakonya. Tapi somai itu bisa dikembangkan, Bu. Somai itu kayak sembako, bisa dicabangkan gitu loh. Fit, ayo Fit. Ayo mau Ustaz ngembangin ini. Ayo. Somai hakul yakin. Pokoknya makan somai jadi orang kaya. Iya, Bu. Ayo Bu Sri. Bikin itu somai sampai ya kan apa bedanya dengan bakso? Ya, ini somai tapi ada di mana-mana gitu loh, Pak. 1000 cabang itu loh. Saya juga itu sembakonya sekarang jadi agennya Pak Jokowi itu program Bansos. bansos. Nah saya agennya, Saya megang juga. Oh. agennya juga agen Hakul Yakin. Agen juga agen hakul yakin. Iya. Semuanya pokoknya. Hakul Yakin. Keren deh. Top Jadi ya. tiap bulan saya bagi itu punya Pak Jokowi, programnya Pak Jokowi itu saya yang bagi. Nanti bukan program Pak Jokowi lagi. Program Yusuf Mansur. Waduh. Amin. Kemana? 24 tuh ya. Jangan lupa. Pilih saya. Pasti ya. Pas Indonesia dukung. Iya. Allah dukung wah beres. Karena saya tuh Pokoknya kerjaan kalau saya jadi Iya. presiden, pokoknya ngaji aja dah. 4 surat aja. Saya sambil berdoa ya Allah, kok saya kalau mau apa-apa kok ada apa
apakah ini istidrat ya Allah, saya Wih, astagfirullah. kenal istidrat juga. Astagfirullahaladzim, saya gitu takutnya istidrat gitu. Saya astagfirullahaladzim, mudah-mudahan ini bukan Istidrat istidrat itu, tapi tahu keberkahan nggak? saya bilang gitu. Istidrat itu, nah beliau yang jelasin coba apa yang ibu tahu tentang istidrat? Istidrat itu kalau menurut orang Jawa itu dilulu gitu, apa-apa dikasih tapi sebenarnya nggak ikhlas itu loh sebenarnya. Oh, yang ngasihnya nggak ikhlas. Iya, dilulu apa? Allah marah sebenarnya. Iya, Oh. takutnya gitu, takutnya Allah tuh marah. Nanti segalanya sudah dibalas di dunia, takutnya gitu kan. Tapi ini kan buat pengalaman biar saya tuh mau curhatkan sama Ustadz itu kan seperti itu. Niatnya ya nggak mau amalan-amalan segala diomongin. Maksudnya kan tinggal niatnya kata Ustadz kan gitu. Takutnya gitu. Lah ini ngerti istidrat dari mana? Ya di ceramah Ustadz. Bagaimana ceramah? Iya benar itu udah kayak kuliah di UIN nih. Iya. Kalau dengerin ceramah. Setelahnya tiap hari saya tuh ya itu surah, ada aplikasi di situ surat Yusuf sampai tidur tuh ya hari-hari di apa itu ada di situ ada Al-Kahfi. Masya Allah, Ada- lengkap. Lengkap ada yang 4 surah itu di situ ada Coba di mana? aplikasinya Mas. Maaf tankir. Iya. Itu ada Python segala. Ya, Petran itu saya juga pakai Petran? juga, Iya. pakai Python. Oh, ini. Yang bulan bisa 7 juta kayak itu. Apa kata ibu tadi? Untuk bayar-bayar. Iya, bayar BPJS. BPJS ya. Masya Allah. Luar biasa ya. Ini ya transformasi seseorang ya dari nggak tahu jadi tahu, dari kemudian nggak paham jadi paham, dari nggak ngerti jadi ngerti, kemudian dari nggak yakin bahkan menjadi hakul yakin. Hakul yakin ini kan udah di atas Ilmu yakin. Itu ilmu yakin sama di ilmu. warung Ainul tiap hari setelahnya itu di warung. Oh, wow, rupanya ada orang yang udah bikin aplikasi. Ini ada suara saya, Iya. gitu ya. Tiap hari di warung setelahnya itu. Ada telepon. Ada telepon. Pelanggan ini. Hah? Sulis. Terus ponakan. Ponakan. Oh, mana? Di off dulu, Bu. Terima aja nggak Pak? Berarti belum minta ini S20 ini. Ya Bu Sri, Ya, belum minta Samsung S20 ya. ada Ustaz, tapi kan saya memang orangnya nggak bisa main HP, jadinya saya itu aja nih. ini aja yang buat transaksi ini. Ini kan ada Pytrennya, ini Pytren. Ini Pytren tiap bulan 7 juta itu. Wih, Petren, top. Iya. Bangganya melayani negeri. Ya Allah. Tapi kan saya nggak bisa main HP. Oh, ada yang punya. Dibelikan sama suami, tapi saya Orang kaya. nggak bisa main ini, terus saya pakainya itu terus. Transaksinya yang ini. Karena adanya di sini. Iya. Di situ. Iya, Saya benar. kasih anak kantor desa saya. Saya bilang, saya kan nggak bisa main HP nih. Saya masukin Python. Aduh. Ini bayar loh Bu katanya. Bayar 350. Gimana kalau ditipu? Gak kenal katanya. Gak apa-apa kalau 350 hilang saya sedekahin aja, saya bilang gitu. Terus saya bayar 350, saya transfer, terus itu dimasukin sama orang kantor semua kan pakai apa itu, ini kan pakai sembarang barang itu masuknya itu kan nggak asal itu kan banyak yang ketiknya itu saya nggak tahu, didaftarin, saya tinggal pakai itu terima beres, terima beres cuma membayar 350 itu dulu. Kalau sekarang udah nggak bayar, sekarang udah gratis, udah disedekahkan ke Indonesia. Jadi kita menyerahkan ini ke Indonesia agar dipakai oleh seluruh bangsa Indonesia. Tiap Tapi orang Indonesia ini maunya pakai yang asing terus. Nah, Ini PR ini, gimana caranya supaya Indonesia pakai Indonesia? Kalau ngomong aja nolak asing, gak mau asing, nolak asing, gak mau asing. Giliran Ternyata pakai pakai. ternyata asing. Bohong kan? Hah? Ya nggak Pak? Hah? Pembohong kan? Insya Allah. Nah, Bu, ada pesan apa nih buat teman-teman yang masih miskin, masih susah, masih nggak percaya Allah? Iya, semangat, nomor 1 semangat, yakin bahwa apa janji Allah itu memang benar, sampai saya hafal wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Saya bikin surat kalau sholat duha itu. Saya pakai surat Asy-Syamsi, terus surat Wadduha, terus pakai surat-surat pendek punya Ustaz tuh saya alhamdulillah hafal-hafal dikit-dikit itu kan. Yang ini surat
apa Al-Hasir terakhir tuh yang law anzalna hadzal. Masya Itu saya Allah. saya Surah pakai Azam surah- itu. saya pakai surah di itu di Semua ini sholat, dihafal. di waktu sholat. Saya Allah. pokoknya ayat-ayat yang mengundang rezeki itu kan kalau Ustadz ceramah kadang saya punya bukunya juga. Kalau Hafid pulang tuh saya dibelikan buku cara-cara cari itu apa itu buku apa itu namanya yang kamu beli itu Hakun Fayakun Kun segala Fayakun. macam enggak apa segala macam itu kan Oh, masih buku saya. iya Oh. terus cara-cara mengundang rezeki kan seperti itu ada. Nah iya, ini dari Pangkalan Bun bisa nengokin anak berkala itu kan mahal ya. Sekali nengokin berapa? Berapa ya? 5 juta Belum bayaran. Iya. Tapi emang rezeki itu dari Allah. iya Makanya saya kalau bilang, saya mah aneh kalau ada orang yang ngelihat duit tuh. Karena kalau ngelihat duit tuh, ngelihat bayaran, jadi kecil. Nah saya bilang, udahlah jangan ngelihat duit, jangan ngelihat bayaran, nanti kita jadi kecil. Mau apa-apa, mahal, mahal, nggak kejangkau, kan kecil. Kata Allah apa? Lihat aku yang maha besar, nanti kamu ikut besar. Oh berapa? Masuk pesantren satu Sumasul 30 juta, peres ada Allah. Ayo daftar ya, gitu. Insya Allah nggak kebayar pak. Tapi kan Allah tersinggung kalau nggak kebayar. Hambaku sudah melihat aku, hambaku sudah memilih aku, hambaku sudah mendekatkan dirinya padaku, hambaku sudah meminta padaku. Terus dia nggak bisa bayar, kemana aku? Gitu. Gak mungkin. Terjalan dikasih, betul nggak? Kadang-kadang ada yang memang belok dulu nih, dia belok dulu ke rumah tahfiz mana, gitu loh. Nanti di sono prestatif, kemudian ada yang ngirim ke Darul Quran, bisa gitu. Proses. Atau ada yang sampai selesai di pesantren orang lain. Ada bu, ada cerita begitu, ya. Sampai selesai di pesantren orang lain, tapi ngabdinya Darul Quran. Sama aja nggak? Sama aja. Nah dari Darul Quran berangkat kemudian ke luar negeri. Coba wasilanya mampir sebentar jadi mudabir di Darul Quran, jadi muhafiz, kemudian terbang ke luar negeri. Doanya tetap tercapai. Nggak mungkin nggak tercapai. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ummatihi. صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتغفرنا بها من جميع الذنوب والسيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. Alhamdulillah ya Allah, Pak Haji Lamidi datang ke rumah kami, Ananda Ustadz Hafid datang ke rumah kami, Ananda Gita datang ke rumah kami, Ibu Sri Wahyuni datang ke rumah kami. Ya Allah, menjadi ilmu buat kami. Amin. Menjadi penyemangat buat kami. Ya Allah, jika ceramah-ceramah kami, tausiah-tausiah kami, pengajaran kami, nasihat kami, nasihat dari kami, ya Allah, ilmu dari kami bermanfaat buat seru sekalian alam, maka bawalah ceramah-ceramah kami, tausiah-tausiah kami, Allah, kepada seluruh makhluk bumimu, ya Allah. Amin. Bahkan yang bukan berbahasa Indonesia, ya Allah, ke seluruh planet bumimu ini, ya Allah. Lalu kemudian kau kenalkan dirimu lewat tausiah-tausiah kami, lewat ajaran-ajaran kami, lewat nasihat-nasihat dari kami, ya Allah, lewat ilmu yang kau titip pada kami, lewat kisah-kisah, cerita-cerita dan hikmah-hikmah dari kami, ya Allah. Hingga kami juga dapat pahala dari memperkenalkan dirimu, ya Allah, memperkenalkan keagunganmu, kekuasaanmu, kekuatanmu, kebesaranmu, kekayaanmu, kemahaanmu, ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah kami juga bisa ikut belajar karenanya dan ikut kemudian masuk surga bersama orang-orang yang kau masukkan dalam surgamu tanpa hisab, bersama Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, orang-orang tuanya, anak turunan di akhir zaman nanti, ya Allah. Ya Allah, engkau ridailah keluarga ini dan keluarga semua dari Darul Quran. Amin. Di seluruh Indonesiamu dan mancanegaramu, ya Allah, dan seluruh keluarga-keluarga kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, ya Allah, hingga akhir zaman nanti. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bu Sri, doain kami, amin. Ya Allah, mudah-mudahan Ustaz
Ustadz Yusuf Mansur selalu diberikan kesehatan. Amin. Semua keluarganya diberikan istiqomah Amin. sampai akhir hayat kelak, diberikan husnul khotimah. Amin. Diberikan kesehatan selalu buat Ustadz, para asatidnya semuanya, berikan kesehatan semuanya. Makasih banyak, Masya Allah, mudah-mudahan barokah. Selamat pulang ke Pangkalan Bun ya Pak, Bu, Insya Allah barokah.